Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Saya Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman selaku Pangdam Jaya Jayakarta mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama untuk channel YouTube Kanal Anak Bangsa TV. Semoga menjadi berita yang informatif, inspiratif, dan terpercaya dalam rangka turut membangun bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Saya, rakyat Indonesia, warga bangsa, punya hak bersuara untuk menilai apa yang dilakukan oleh PGI maupun Komnas HAM. Jangan seolah-olah karena PGI itu organisasi besar, Komnas HAM besar, terus kami tidak boleh bersuara menentang kalian. Saya akan tentang. Kalau itu bagi saya mengganggu eksistensi merah putih. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, kehebohan tentang pemecatan atau penonaktifan 51 orang pegawai KPK yang kemarin disebutkan 75 yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan masih berlanjut, masih menjadi polemik di mana-mana. Nah, ini ada dua instansi yang menurut saya agak aneh bin ajaib. Yang pertama adalah PGI, Persatuan Gereja Indonesia. PGI itu adalah kumpulan gereja-gereja Kristen Protestan. Saya tidak tahu ya, apa maksudnya ketua PGI ini tiba-tiba masuk ke ranah yang seharusnya menurut saya tidak ada hubungannya dengan gereja. Mungkin karena ketua PGI dikunjungi oleh Novel Baswedan dan kawan-kawan. Mereka datang konsultasi dan kemudian ketua PGI melakukan konferensi pers yang intinya mendesak presiden dan sebagainya. Nah, ada dua hal masalah yang menurut saya PGI agak offset di sini. Yang pertama, PGI ini selayaknya tidak masuk ke ranah itu. PGI seharusnya menghargai KPK sebagai lembaga negara dan menghargai semua kebijakan keputusan KPK. PGI tidak layak menurut saya untuk masuk ke wilayah yang bukan urusannya. Apalagi ini bukan masalah keagamaan. Nah, saya tidak menuduh Novel Baswedan, Taliban atau Kadrun atau apa, tidak. Kaitannya adalah seharusnya Pendeta Gultom dan kawan-kawan menghormati keputusan dari Ketua KPK Bapak Firly Bahuri bahwa 51 orang ini dianggap tidak memenuhi syarat dalam proses alih status sebagai ASN, aparatur sipil negara. Harus dihormati. Ada mekanisme internal di KPK yang harus dihormati oleh siapa saja. Nah, PGI harus introspeksi diri. Apabila PGI membuat keputusan yang berkaitan dengan gereja-gereja di bawahnya, apakah mau PGI dicampuri oleh orang luar? Nah, ini PGI juga harus sadar diri. Dan para pendukung PGI juga sadar diri, jangan ada yang komen begini, yang ada yang mengecam begini, kemudian mau dilaporkan ke polisi karena dianggap mencemarkan nama baik PGI. Halo, apa? Ini era demokrasi. Kalau PGI sudah
berani dan bisa bersuara di ruang publik untuk mendorong presiden membatalkan keputusan ketua KPK, artinya saya dan sahabat-sahabat saya yang lain punya hak yang sama untuk bersuara menentang keputusan dari PGI. Itu satu hal. Nah, hal yang kedua, pada saat PGI mendorong presiden untuk membatalkan keputusan ketua KPK. Nah, ini berarti PGI secara tidak langsung menjerumuskan presiden untuk melakukan intervensi kepada KPK. Ini satu hal yang tabu dilakukan oleh Presiden Jokowi. Presiden harus menghormati lembaga negara yang lain termasuk KPK. Dan yang dilakukan KPK adalah implementasi dari perintah undang-undang untuk mengadakan alih status dari pegawai KPK menjadi ASN. Dan ini ada prosesnya. Kalau mau didebatkan masalah proses seperti apa, lakukanlah masukan. Jangan yang sudah ada, keputusan yang sudah dibuat, kemudian direcokin oleh pihak luar, apalagi oleh PGI. Nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi kalau ada para pendukung PGI berkoar-koar seolah-olah kami mencemarkan PGI, bukan. PGI sudah mencemarkan Indonesia menurut saya. Kenapa? PGI tidak menghormati proses internal di KPK. Apakah boleh saya katakan PGI mencemarkan nama baik KPK? Nah, para pendukung PGI harus sadar diri. Seharusnya PGI keluar dari jalur politik. Kenapa? Masalah ini sudah dipolitisasi. Novel Baswedan dan kawan-kawan tidak legowo. Dia sowan ke sana kemari minta dukungan, tapi tidak mau introspeksi diri. Kenapa saya tidak lulus tes wawasan kebangsaan? Harusnya itu. Bukan masalahnya saya harus lulus karena saya paling baik. Nah, merasa paling hebat ini adalah virus atau racun yang bisa membunuh akal sehat manusia. Ada arogansi, ada kesombongan dari Novel Baswedan dan kawan-kawan. Nah, ini yang seolah-olah diamplifikasi oleh pengurus PGI. Ini yang saya sayangkan. Yang kedua, Komnas HAM. Tiba-tiba dia memanggil orang-orang yang dipecat oleh KPK karena dianggap KPK melanggar HAM. HAM yang mana, bro? Kenapa kalian tidak berteriak-teriak pada saat ada 4 orang Kristen dipenggal kepalanya di Poso? Langsung bereaksi keras begitu. Ini hanya proses administrasi dalam suatu lembaga. Kenapa dikaitkan dengan HAM? Kalau Anda mengkaitkan dengan HAM, silahkan. Ada proses ribuan pelamar pekerjaan yang tidak diterima, apakah itu juga melanggar HAM? Ada sekian ribu orang mendaftarkan menjadi pegawai negeri, mendaftarkan jadi pegawai swasta, dan paling hanya sekian ratus yang diterima oleh negara maupun oleh instansi swasta tersebut. Nah, apakah orang-orang yang tidak lulus ini dianggap sudah dilanggar HAM-nya? Nah, sahabat Indonesia, jujur saya agak gemas dengan perspektif atau definisi pelanggaran HAM oleh Komnas HAM ini. Seenak udelnya saja. Komnas HAM tidak pernah memakai kacamata merah putih dalam melihat masalah di Indonesia ini. Termasuk PGI. Kalau kalian semua, Anda semua memakai kacamata merah putih, kalian akan tahu ada kepentingan negara yang lebih besar. Yaitu apa? Menghormati eksistensi lembaga negara. Ini yang penting. Kalau sebuah keputusan lembaga negara diintervensi begitu saja oleh beberapa lembaga yang lain, apalagi yang tidak ada kaitannya dengan KPK, termasuk PGI, termasuk Komnas HAM, apa jadinya negara ini? Acak kadut gak karu-karuan. Atas nama HAM, atas nama demokrasi. Demokrasi seperti apa yang kita junjung? Sahabat Indonesia, jujur saya rindu ada yang namanya demokrasi Pancasila.
Demokrasi yang berketuhanan, demokrasi yang berkemanusiaan, dan demokrasi yang menjunjung tinggi dan mengedepankan persatuan Indonesia. Ini tidak. Atas nama HAM, mereka seolah-olah mengacak-acak aturan dan struktur kerja serta polisi-polisi lembaga negara. Ini merusak sendi-sendi ketatanegaraan kita. Baiklah sahabat Indonesia, saya hanya mohon kepada yang terhormat pimpinan PGI dan Komnas HAM, tolong gunakan kacamata merah putih dalam melihat masalah ini. Proses internal di KPK biarlah berjalan sesuai dengan ketentuan, peraturan, dan aturan yang ada di KPK. Kalian jangan ikut campur. Sama persis kami dan semua orang tidak boleh juga mencampuri urusan internal dari PGI maupun dari Komnas HAM dalam mengatur keluarganya, dalam mengatur organisasinya. Kalau masing-masing pihak, masing-masing orang menghormati aturan internal lembaga negara atau lembaga manapun, aman negara ini. Tidak direcokin ke sana kemari. Jangan dianggap kami melecehkan PGI. Tidak, saya menghormati PGI. Tapi PGI bagi saya sudah offside. Termasuk Komnas HAM. Saya, rakyat Indonesia, warga bangsa, punya hak bersuara untuk menilai apa yang dilakukan oleh PGI maupun Komnas HAM. Jangan seolah-olah karena PGI itu organisasi besar, Komnas HAM besar, terus kami tidak boleh bersuara menentang kalian. Saya akan tentang. Kalau itu bagi saya mengganggu eksistensi merah putih. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya. Saya sarankan kepada PGI, udahlah, urus saja pekerjaan masing-masing. Komnas HAM juga begitu. Urus saja pekerjaan yang lebih penting daripada ngurus TWK dari KPK ini. 51 atau 75 orang ex pegawai KPK ini, kalau mereka merasa hebat, mereka bisa kok bekerja di tempat lain. Toh mereka hebat kan, mereka paling hebat. Mereka buat aja semacam NGO atau LSM, pegiat anti korupsi begitu. Itu oke juga. Jangan berkoar-koar minta dukungan ke sana kemari. Kenapa? Yang dipertaruhkan adalah nama baik dan kehormatan institusi negara yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini yang harus dihormati oleh semua pihak, termasuk oleh para pendeta di PGI maupun orang-orang di Komnas HAM. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini. Sekali lagi, saya mohon kepada Anda bersama dengan kanal Anak Bangsa TV untuk menjaga Indonesia dengan cara like, subscribe, komen, dan share setiap postingan kami. Karena apapun yang kami lakukan hanya semata-mata untuk menjaga Indonesia. Terima kasih. Salam satu Indonesia dan salam budaya Nusantara. Saya Rudi S. Kampung.